Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 12, Harus Siap Berbagi. Kalimat itu tanpa disengaja tiba-tiba membuat hati Alana sakit. Sejenak ia termangu dan menoleh ke arah dapur, melihat madunya yang sedang bersenda gurau dengan asyik bersama asisten rumah tangga. Ya sudah, kalau begitu pergilah. Lagi pula kemarin kita sudah bersama bukan? Alana berusaha menerima dan bersikap wajar. Tidak apa-apa, kan? Tanya Raffin, memastikan. Tidak apa, pergilah. Kalau begitu, aku mau langsung beristirahat saja, Mas. Alana tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar seraya menutup pintu dengan sedikit memaksa. Membuat Raffin menggeser posisi dengan cepat. Alana, tunggu. Raffin menahan pintu yang hendak tertutup. Ya, Mas, sahut Alana. Nada suaranya pun terdengar lemah. Sepertinya dia kecewa. Kamu gak marah kan sama aku? Tanya Raffin. Alana menarik napas dalam. Kemudian menjawab. Andai aku marah, aku gak punya hak untuk melarangmu bersama istri muda. Ini sudah menjadi resiko untukku, kan? Tidak apa-apa, Mas. Lambat laun, kita akan terbiasa dengan keadaan seperti ini. Raffin merasa tak enak hati. Terbayang bagaimana kesalnya di hati Alana saat tadi wanita itu tengah bergairah untuk melakukan percintaan manis, tetapi dalam waktu yang sama terpaksa harus menepis semua hasrat itu. Aku mencintaimu, Alana. Hanya itu yang bisa terucap dari Raffin. Alana hanya tersenyum tipis, tak menjawab, dan kemudian menutup pintu. Ada banyak pernyataan dalam benak Alana saat melihat pemandangan itu. Apalagi ia pun sesekali melirik ke arah suaminya yang nyaris tak berkedip menatap Belva. Aku gak pernah sedekat itu sama asisten rumah tangga. Raffin juga gak pernah menatap aku seperti dia menatap Belva. Alana bergumam sendiri. Hatinya mendadak berdesir nyeri. Ada sesuatu hal yang sebenarnya dialami oleh Alana. Ia termasuk wanita yang tergolong hiperseks. Hasrat keinginannya untuk bercinta sangatlah besar dan sulit terbendung. Terkadang ia merasa sangat kesal pada Raffin jika suaminya itu memilih tak meninggalkan pekerjaan saat ia menginginkan kebersamaan. Pernah suatu ketika, Raffin memergoki Alana tengah bermain sendirian. Dalam hal itu maksudnya adalah wanita itu menyalurkan hasratnya dengan cara lain tanpa adanya hubungan badan dengan suami. Tepatnya ketika 1 bulan usia pernikahan mereka. Saat itu Raffin memang sedang sibuk-sibuknya. Banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga sering meninggalkan Alana sendiri. Oh my god, kenapa semenjak hamil, hasratku semakin besar. Aku harus berbuat apa? Alana mengesah sendiri. Ia seperti habis dicekoki obat penambah gairah saja. Mungkin memang ada kelainan pada hormon kewanitaannya. Kemudian, ia berbaring di atas kasur, membuka piyama tidurnya dan saat itu ia langsung melakukan aktivitas sendirian lagi. Sembari membuka ponsel dan melihat sebuah video dewasa yang membuat dirinya kembali have fun. Demi menyalurkan hasrat yang terpendam, rengkuhan demi rengkuhan kecil mulai tercipta, beradu dengan apa yang terdengar dari dalam video. Perlahan gerakan jemari wanita itu semakin lincah dan semakin cepat seirama dengan desahan yang lolos dari bibir erotisnya. Terus-menerus sampai tiba di puncak kenikmatan. Sementara di lain tempat, Raffin menghampiri Belva yang masih bersama dengan biola. Kehadiran Raffin membuat tawa seru di antara kedua wanita itu langsung berhenti berganti dengan suasana yang mendadak hening. Saya, permisi ya, Nyonya, Tuan. Melihat ekspresi Raffin yang datar dan serius, membuat biola harus beranjak. Kini di dapur itu hanya ada mereka berdua, Raffin dan Belva. Raffin pun masih bergeming, niatnya ingin membahas soal Belva yang diantar pulang oleh pria lain. Tetapi, tiba-tiba saja Raffin menjadi salah fokus. Belva memang sangat cantik dan memukau. Rambutnya yang hitam legam sedang diikat ke belakang, membuat gerakan-gerakan bagian tubuh wanita itu menjadi gemulai dan bagi Raffin itu sangat seksi. Terkadang ada beberapa hal kecil yang dilakukan oleh wanita, di mana hal itu justru malah membuat para lelaki jadi terpancing hasratnya.
Contohnya seperti yang dilakukan Belva saat sedang merapikan rambut dengan cara menyibak-nyibak ke arah belakang. Dengan tubuh yang ditegakkan. Lalu dengan gerakan pelan ia kembali memainkan rambut untuk mengikatnya. Oh, aku bisa gila kalau begini. Belva terlihat sangat menarik. Ravin terus membatin. Benaknya mulai sibuk dengan hayalan-hayalan liar. Tatapan matanya seolah sedang menelanjangi istri mudanya. Apa yang mau kamu sampaikan? Suara tegas dari Belva membuyarkan lamunan Ravin. Ia menjadi gugup. Oh, itu, soal hari ini aku pulang terlambat. Belva berdiri dan berjalan ke arah Ravin. Tatapan matanya sangat tidak bersahabat. Kontras dengan apa yang dihayalkan oleh suaminya. Ravin menarik napas dalam kemudian mengembuskan dengan perlahan. Mengenyampingkan sejenak hasrat gairahnya. Selain itu, malam ini kita harus bersama. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Ravin berusaha bersikap tenang dan mencoba lembut. Belva menelan ludah. Ia masih ingat. Ini baru malam keempat setelah pernikahannya. Dan selama itu juga dia tak pernah memberikan kesempatan untuk Ravin dapat menghabiskan malam dengannya. Kali ini, apa dia harus menyerahkannya? Sorry, aku belum siap. Jawab Belva sembari melangkah cepat. Namun, lengannya berhasil dicekal oleh Ravin. Kamu tidak bisa begini terus, Belva. Seru Ravin, membuat degup jantung wanita itu semakin tak karuan. Beri aku waktu lagi, Rav. Aku benar-benar belum siap, kata Belva. Kamu bukan belum siap, tapi memang tidak akan pernah siap. Tegas Ravin, kali ini ia memang harus lebih mengambil sikap tegas. Belva terdiam, bingung harus berkata apa. Kalau kamu gak kasih aku kesempatan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah? Ravin melanjutkan. Rav, kamu harus ingat, pernikahan kita ini dilandaskan karena apa? Tanpa cinta dan hanya paksaan. Bagimu yang seorang lelaki, pasti sangat menyenangkan memiliki istri dua, tapi tidak dengan wanita. Rasanya sangat sulit, bisa berbagi hati dan raga, ujar Belva, napasnya naik turun dengan berat. Ravin terdiam seperkian detik, ia pun mengerti perasaan Belva. Baiklah, paling tidak, izinkan aku menjalani tugasku sebagai suami. Biarkan 3 malam terakhir ini aku bersamamu, Bel. Ini waktunya kita untuk bersama. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Tapi, memang ada beberapa hal yang harus kita bicarakan, kata Ravin. Belva membuang napas pelan. Terpaksa, ia harus menuruti. Jadilah, mereka memasuki kamar Belva di lantai 2. Dari arah pintu kamar utama. Rupanya Alana melihat pemandangan itu. Meskipun tak mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi melihat sang suami berjalan bersama istri muda menuju kamar lain, itu sudah cukup menggoreskan luka padanya. Apa Belva bersedia tidur dengan Ravin? Itu asisten rumah tangganya. Mereka akan bersatu dan kelak memiliki keturunan. Alana bergumam. Ia bersandar di balik pintu. Apa mungkin cinta yang dulu sudah terkubur bisa hidup kembali dalam hati mereka? Apa yang mereka lakukan di dalam sana? Apakah Ravin akan lebih menyukainya daripada saat bersamaku? Alana mulai berpikir jauh. Ia membayangkan apa saja yang dilakukan Ravin dan Belva malam ini. Itu sungguh menyakitkan. Tak terasa buliran bening mulai menitik dari pelupuk mata indahnya. Mulai detik ini, ia harus terbiasa untuk berbagi suami. Namun, di tengah-tengah isak tangisnya, tiba-tiba saja berkelebatan gambaran seseorang dalam benaknya. Terngiang jelas suara rengkuhan merdu dari seorang pria, mengingatkan Alana pada sebuah kenikmatan duniawi. Alana menyeka pipi, perutnya mendadak terasa ngilu. Ia mengerti, kehamilannya yang masih sangat muda memang akan rentan jika ia terlalu emosional atau bahkan terlalu sering menyalurkan keinginan. Ia duduk di tepi kasur, mengatur napas dan meminum vitamin penguat kandungan. Setelah itu, kembali membaringkan tubuh. Saat akan terpejam, berkelebatan kembali suara lembut dan sentuhan hangat dari seseorang. Alana membuka mata, merasa sangat resah. Titan. Tiba-tiba, Alana mengingat nama itu. Seseorang yang jauh di sana.